Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Nama saya Surya Agung Wibowo Mugiyo, kelas 1C, NIM K7121272, nomor absen 18. Baik, saya membuat video ini guna menyelesaikan tugas struktur 2 Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Wahyudi. Baik, selanjutnya saya akan membahas topik dari bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan, dan subbab yang saya bahas adalah masalah nilai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, langsung saja saya akan membahas ini secara santai, namun materinya saya usahakan secara mendalam. Materi yang pertama saya bahas adalah keserbermajmukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. Salah satu kesulitan terbesar dalam yang dihadapi manusia dewasa ini adalah keserbermajmukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi dari awalnya ilmu pengetahuan yang masih bakal, yang biasa kita sebut ilmu-ilmu filsafat yang belum ditemukan namanya apa itu masih saat menjadi satu kesatuan. Tapi lama-kelamaan, waktu ke waktu, masa ke masa, dari satu kesatuan itu kita semua menjadi tercerai-berai. Maksudnya di sini tercerai-berai, muncul cabang-cabang ilmu yang lain. Nah, di sini contohnya yaitu pengetahuan dalam kesatuan ilmu filsafat. Nah, sekarang filsafat juga terbagi-bagi. Ada yang namanya psikologi, ada antropologi, ada sosiologi, dan sebagainya. Nah, dari situlah timbul sebuah permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah mengapa sih timbulnya spesialisasi? Timbulnya spesialisasi sebenarnya seperti ini. Dari yang awal menjadi satu kesatuan, menjadi spesialisasi itu seperti lirik lagu ya. Aku kiri, kowe kanan. Wis beto jalan, kayak saya ke kiri dan kamu ke kanan. Berawal dari satu kesatuan, mereka menyatu, tapi akhirnya berjalan sendiri-sendiri ke kiri dan ke kanan. Lalu mengapa spesialisasi ilmu semakin luas? Misalnya dalam ilmu kedokteran dan ilmu alam. Jadi jawaban ini sebenarnya simple. Jawaban ini karena setiap tahun, setiap masa, setiap era, ilmu pengetahuan itu memiliki penemuan-penemuan sendiri. Bisa menemukan sebuah metode baru, objek baru, dan tujuan baru. Dan dari situlah membuat ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang itu merasa bahwasanya dia adalah suatu kesatuan sendiri. Misalkan saja di psikologi ya, di psikologi dulunya itu ada mencakup banyak seperti psikologi pendidikan dan sebagainya. Tapi bahkan sampai saat ini psikologi pendidikan itu memisah, seperti halnya satu ilmu pengetahuan sendiri yang terkhusus, tidak masuk dalam lingkup psikologi. Kalau saya lihat ya dari pengalaman saya dalam mempelajari ilmu psikologi, mereka memiliki metode sendiri, memiliki objek sendiri, dan memiliki tujuan sendiri. Itu seperti beda sekali dengan ilmu yang menjadi ibunya atau ilmu yang menjadi asalnya. Nah, selanjutnya masalah yang kedua adalah persoalan yang timbul dalam spesialisasi. Nah, kita sudah berjalan sendiri-sendiri, kita sudah mantanan, tetapi kita juga masih punya masalah. Itu sebenarnya hal yang sangat wajar terjadi. Walaupun sendiri, kita juga tetap masih memiliki masalah. Perpisahan tidak menyelesaikan sebuah masalah, tapi bisa juga perpisahan akan menimbulkan masalah yang baru. Nah, di sini kita hubungkan dengan spesialisasi. Ada dua dampak ya, ada dari segi positif dan segi negatif. Segi positifnya, ilmuwan atau para pecinta ilmu tersebut dapat lebih fokus dan intensif dalam melakukan kajian, pengembangan, penelitian, dan sebagainya. Alhasil mereka menemukan penemuan-penemuan baru yang lebih efektif, yang lebih maksimal dari ilmu pengetahuan yang telah terspesialisasi tersebut. Namun dari segi negatifnya adalah orang yang mempelajari ilmu spesialisasi mereka merasa tersaing dari ilmu pengetahuan lainnya. Misalkan saja seperti ini. Satu kesatuan itu SMA, tapi di dalam SMA itu terpisah, ada anak IPA, IPS, dan bahasa. Saya tidak mengatakan ini secara in general ya, atau secara umum ya. Ini mungkin terjadi pada beberapa SMA atau beberapa kasus lainnya. Tapi memang ini bukan, sekali lagi saya tekankan bahwa ini tidak terjadi secara umum, tidak secara keseluruhan. Yang pertama, anak-anak SMA itu terklasifikasi dari anak IPA, IPS, dan kadang juga ada yang bahasa. Dan sepertinya orang-orang umum itu menganggap klasifikasi tertinggi adalah anak-anak IPA. Lalu klasifikasi tertinggi kedua adalah anak-anak IPS, dan klasifikasi ketiga adalah anak-anak bahasa. Nah, mungkin seperti itu. Nah, sementara
orang-orang IPS itu merasa seperti terasing. Kenapa mereka memandang anak-anak IPS dan bahasa lebih rendah daripada anak-anak IPA? Padahal kita sama-sama manusia, kita mempelajari ilmu yang berbeda, tapi ilmu kita juga bermanfaat untuk kehidupan. Mungkin seperti itu penjelasannya. Lanjut lagi, materi yang kedua adalah dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Subtopik yang pertama yaitu permasalahan, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi seperti ini, dari literatur yang saya baca, dari beberapa jurnal yang saya baca, menyatakan bahwasanya ilmuwan dan tokoh-tokoh terdahulu berpikiran bahwasanya jika ilmu-ilmu pengetahuan diterapkan secara merata, diterapkan secara efektif, diterapkan secara maksimal pada setiap individu dengan menyediakan keterampilan know-how, nah dari situlah memungkinkan manusia dapat mencari nafkah sendiri tanpa tergantung pada pemilik modal. Nah, dari situlah jika itu terjadi, maka ilmu pengetahuan tidak mendapat kritik tajam seperti pada abad ini. Nah, seperti tulisan ini mungkin pemirsa dapat membacanya. Nah, tapi tetap saja ilmu pengetahuan adalah ilmu yang diciptakan dengan campur tangan manusia. Memang dasarnya adalah ciptaan dari Tuhan yang telah disediakan di dunia ini. Namun yang menemukan adalah penemuan dari manusia yang memiliki banyak kekurangan dan masih harus terus disempurnakan. Nah, oleh karena itu, saya hanya ingin mengatakan di materi ini bahwasanya manusia hanya bisa memikirkan kira-kira atau perkiraan yang akan terjadi 10-2 tahun mendatang atau bahkan hari esok atau bahkan detik nanti. Tapi manusia tidak bisa melihat, tidak bisa menggambarkan, tidak bisa menjelaskan secara real, secara nyata dan dengan konsekuensi ataupun dengan janji bahwasanya hal itu akan terjadi, benar-benar terjadi. Ya seperti lirik lagu Gusti kula pun manut dalane nangun jenengan sing ngatur ceritane, sing damel ceritane. Jadi kita hanya bisa mengikuti alurnya saja, tapi tetap saja semuanya kita serahkan kepada Tuhan yang di atas. Baik, selanjutnya materi yang selanjutnya adalah akibat teknologi pada perilaku manusia. Ini materi yang kedua dan ini yang B. Nah, akibat teknologi pada perilaku manusia itu muncul dalam fenomena penerapan kontrol tingkah laku atau behavior control. Nah, behavior control ini secara singkatnya adalah seseorang bisa mengatur orang lain dengan adanya teknologi. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu the ability to get someone want to do one's bidding. Nah, ada 5 dampak di sini ya, akan saya jelaskan secara singkat, yaitu yang pertama, penemuan teknologi mengatur perilaku menyebabkan perilaku seseorang diubah dengan operasi dan manipulatif melalui beberapa cara seperti halnya psychosurgery infuse melalui kimiawi dan obat bius dan electrical stimulation of the brain atau ESP dengan menggunakan shock listrik tertentu. Nah, dari teknologi ini mampu merangsang secara baru bagian-bagian penting sehingga kelakuan bisa diatur dan disusun semau si pengontrol. Mau apapun itu bisa diubah, bisa dimanipulatif. Nah, dengan adanya hal seperti itu, kebebasan atau hak asasi manusia sebagai suatu nilai yang sesuai kodratnya kebebasan melakukan aktivitas sendiri itu mulai musnah. Itu diambang kemusnahan. Nah, selanjutnya akibat yang kedua yaitu makin dipacunya penyelidikan dan pemahaman mendalam tentang kelakuan manusia memungkinkan adanya lubang manipulasi, entah melalui iklan atau media lain. Nah, yang ketiga itu pemahaman jelimet. Jelimet itu bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesianya itu kompleks, sesuatu yang kompleks. Tingkah laku manusia demi tujuan ekonomis. Rayuan untuk menghirup kebutuhan baru sehingga bisa mendapat untung lebih banyak. Menyebabkan pengguna media, radio, TV atau mungkin sekarang smartphone, media sosial dan sebagainya untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, di sini dapat kita ambil inti bahwasanya pengaturan ini dilakukan ya untuk tujuan tertentu, untuk mementingkan keuntungan suatu pihak tertentu. Nah, ini yang menyebabkan bahwasanya penggunaan teknologi harusnya tidak seperti ini. Harusnya penggunaan teknologi itu tidak sampai mengatur tingkah laku manusia. Manusia adalah manusia, ya tetap berpegang teguh pada kodratnya sebagaimana manusia. Itu nanti akan dibahas pada akibat yang kelima. Baik, yang ketiga adalah yang keempat.
Yang keempat adalah behavior control. Memunculkan masalah etis bila kelakuan seseorang dikontrol oleh teknologi dan bukan oleh si subjek itu sendiri. Konflik muncul justru karena si pengatur memperbudak orang yang dikendalikan. Kebebasan bertindak si objek dan dirasakan menurut kehendak si pengontrol. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, akibat teknologi pada eksistensi manusia dilontarkan oleh Schumacher. Schumacher berpendapat bahwasanya eksistensi manusia sebagai manusia justru karena ia bekerja. Nah, pekerjaan inilah yang bernilai sebagai kodrat manusia atau kodrat setiap individu. Nah, dari kehadiran teknologi tersebut, Schumacher mengatakan bahwasanya teknologi tersebut mengakibatkan manusia kehilangan nilai-nilai atau eksistensinya sebagai manusia. Jadi kehadiran teknologi malah mengurangi manusia untuk beraktivitas, untuk meluapkan emosinya sebagai manusia, untuk meluapkan kodratnya sebagai manusia. Dan dari situlah hilanglah kepuasan manusia dan kreativitas manusia sebagaimana kodratnya manusia diciptakan. Dikutip dari Yakob tahun 1993. Baik, selanjutnya adalah beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, rumusan hak asasi merupakan sarana hukum untuk menjamin penghormatan terhadap manusia. Individu-individu perlu dilindungi dari pengaruh penindasan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang kedua adalah keadilan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi sebagai hal yang mutlak. Perkembangan teknologi sudah membawa akibat konsentrasi kekuatan ekonomi maupun politik. Jika kita ingin memanusiawikan pengembangan ilmu dan teknologi, berarti kita pula harus bersedia mendesentralisasikan monopoli pengambilan keputusan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pelaksanaan keadilan harus menjangkau pada setiap individu. Kesempatan yang sama dan menggunakan hak-hak yang sama harus diperoleh oleh setiap individu untuk mendapatkan keadilan. Selanjutnya yang ketiga adalah soal lingkungan hidup. Tidak ada seorang pun berhak menguras, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam dan manusia tanpa memperhatikan akibat-akibatnya pada seluruh masyarakat. Pada pembelajaran ekologi mengajarkan kita bahwasanya ada kaitan erat antara benda yang satu dengan benda yang lain di alam ini. Seperti halnya manusia pasti berkaitan erat dengan sawah. Sawah juga berkaitan erat dengan sungai. Dan jika salah satu hal itu dieksploitasi, dikuras, atau dihabiskan, maka pasti akan berdampak pada hal lain. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah nilai yang ketiga. Yang terakhir adalah yang keempat, nilai manusia sebagai pribadi. Dalam dunia yang dikuasai teknik, harga manusia dinilai dari tempatnya sebagai salah satu instrumen sistem administrasi kantor tertentu. Akibatnya manusia dinilai bukan sebagai pribadi, tapi lebih dari sudut kegunaannya atau hanya dilihat sejauh ada manfaat praktisnya bagi suatu sistem. Nilai sebagai pribadi berdasar hubungan sosialnya, dasar kerohanian, dan penghayatan hidup sebagai manusia. Nah, hal-hal itu jika dikesampingkan, maka akan menimbulkan suatu konflik tertentu. Nah, bila pengembangan ilmu dan teknologi mau bersifat manusiawi, perhatian pada nilai manusia sebagai pribadi tidak boleh kalah oleh mesin. Hal ini penting karena sistem teknokrasi cenderung dehumanisasi. Dikutip dari Yakob tahun 1993. Nah, jadi kesimpulannya di sini Pancasila hadir untuk melindungi hak-hak manusia tersebut agar tidak dieksploitasi oleh ilmu pengetahuan, agar tidak dieksploitasi dari perkembangan teknologi untuk kepentingan satu pihak. Nah, dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila, diharapkan Pancasila mampu untuk mengarahkan masyarakatnya, terutama khususnya masyarakat Indonesia, agar tidak menjadi budak modernisasi. Seharusnya kita sebagai masyarakat yang telah dilindungi oleh Pancasila, kita harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar kita sebagai manusia tidak kehilangan kodratnya sebagai manusia, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Akhir kata, ini adalah presentasi saya dan ini adalah video saya.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.